Oleh karena itu Ibu perlu diketahui pada dicintai oleh rakyatnya itu adalah menjadi contoh. Oleh karena itu pada Ibu Nuni mohon mencontoh ayah Anda yang Pak jadi pada orang-orang gede yang tidak memihak rakyat kecil. Orang kecil jangan disepelekan Bu, orang kecil jangan disepelekan bahwa tidak punya apa-apa, tapi punya Tuhan, punya hati yang nurani. Oleh karena itu Ibu harus mencontoh kabupaten-kabupaten tetangga kita. Kita lari ke barat, Bupati Boyolali itu selalu memperbolehkan rakyatnya sehingga alun-alun bisa dibikin rame, bisa dikunjungi oleh para pejabat dan orang. Karena apa? Bisa untuk melepas lelah, melepas yang positif, membawa keluarganya untuk menjajakan apa-apa yang diproduksi oleh rakyat kecil. Kita lari ke utara, Kabupaten Purwodadi juga demikian, tidak melarang rakyat kecilnya untuk berdagang, untuk menghasilkan, untuk merubah kehidupannya. Kita lari ke timur juga demikian. Narkoba, perlu diketahui bahwa narkoba adalah menghancurkan generasi muda. Kalau alun-alun bagus, apa jadinya nanti? Maka dari itu, ibu-ibu perlu diketahui, ibu-ibu adalah membawai seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen ini. Dan orang-orang tersebut memiliki alun-alun. Alun-alun tidak hanya milik satu golongan, tapi alun-alun milik rakyat seluruh Kabupaten Sragen. Contohnya, Kecamatan Jenar itu juga memiliki alun-alun. Kecamatan Tangen juga memiliki alun-alun. Kecamatan Gesi juga memiliki alun-alun. Kecamatan Sidoarjo yang saya sebutkan itu tadi, semua sudah berujung ke alun-alun. Maka bisa bikin segera alun-alun seperti itu. Kami mohon Bapak anggota Dewan semuanya, karena apa punya tujuan, yang penting bisa jualan lagi di alun-alun. Kami tidak memohon banyak-banyak, yang penting bisa kembali lagi di alun-alun. Sudah 8 bulan tidak ada titik terang. Bapak Wakil kita, kami mohon Pak, masyarakat kami sudah sengsara Pak 8 bulan. 8 bulan tidak ada titik terang Pak. Kami mohon bapak-bapak anggota Dewan supaya teman-teman kami direspon Pak. Program jangan untuk orang golongan aja Pak, harus memihak masyarakat kecil. Kalau golongannya kenyang, masyarakatnya menderita. Kami mohon Pak, teman-teman kami, oh ya, terima kasih Pak Arahnya. Kami mohon teman-teman kami terlalu di sini berteriak tahun, baru umur 2 tahun. Dadah. Polisi. Lo dipoto gue. Saya lakukan sih.
Foto Mbak es krim ya. Oh, baru. Foto dada. Dada sih. Bapak Jawa sih. Hidup alun-alun. Kami sini sangat kecewa sekali dengan kebijaksanaan ibu ini, karena apa? Alun-alun itu tidak hanya milik segolongan orang, Pak. Alun-alun itu orang kecil juga memiliki, bahkan Kabupaten Sragen itu membawahi kecamatan-kecamatan mana saja. Nah itu sudah pernah berkunjung ke alun-alun semua, Pak. Contohnya kayak Kecamatan Gesi, Kecamatan Tangan, Kecamatan Plupo, dan Kecamatan semuanya udah pernah berdatangan ke alun-alun karena ingin sekali melepaskan untuk menambahi dari teman-teman tadi, yang intinya ke sini itu satu, kalau memang itu sudah perda, tolong cabut dan kaji lagi atau perbuk masalah sterilisasi pedagang alun-alun. Yang kedua, menolak relokasi di Taruna, karena yang sudah dikatakan Bu Lastri tadi, sepi Pak, orang jualan itu cari tempat yang ramai, yang banyak yang beli. Itu sudah Mas Irul ini juga di Taruna Pak, juga merasakan seperti itu. Saya juga pernah di situ, Yora Payu, yaudah saya mundur, nggak jualan. Wah usung-usung rekoso, kita pengennya kembali ke alun-alun. Untuk lagi yang di Pemda, di Timur Pemda maaf, di Timur Pemda pertama kita sudah seneng Pak, dikasih tempat situ. Nah ternyata waktu prakteknya kita mau menempati, karena pedagangnya kan banyak, itu di pinggir tengah. Nah tengah ternyata nggak boleh. Saya posisi di tengah, saya minta pinggir, ternyata nggak bisa. Itu memang untuk jalan. Udah nggak jadi jualan di situ. Jualan pun percuma karena di situ banyak kendaraan yang lewat, barber gitu. Jadi pembeli juga takut juga sih, untuk keamanan pedagang juga ya khawatir juga. Itu untuk yang ketiga, kalau itu memang kebijakan dari Pemkab Sragen, tolong dikaji ulang lagi. Tadi bapak dari Perkim mengatakan sudah disosialisasikan ke pedagang. Ini mohon maaf, ke pedagang siapa? Siapa di mana? Nah, karena saya sudah bertanya ketua paguyuban kita, itu bilang begini, saya sudah ketemu Ibu Bupati dan Pak Sekda, Pak Perkem sama lagi itu dinas. Nah jenengan sama siapa Mas? Saya sama penasehat. Loh kok nggak, pengurusnya kok nggak ikut, atau wakil pedagang? Ternyata kan tidak seperti itu. Harusnya kan itu tadi bapak dari Perkim mengatakan sudah ada perwakilan dari pedagang.
PKL alun-alun dan sudah menyetujui. Nah itu faktanya tidak seperti itu. Yang menyetujui itu dari ketua dan penasihat. Ini juga tidak fair karena kita sudah punya paguyuban yang namanya paguyuban kan ya anggota paling kalau perwakilan anggota harus diikutkan. Juga perlu saya katakan di sini untuk ketua paguyuban kita itu dijadikan ketua itu tidak melalui prosedur yang jelas. Itu harusnya kalau pemilihan ketua semua pedagang dikumpulkan, jadi siapa yang dicalonkan jadi ketua harusnya gitu. Tapi yang memilih itu pengurus. Di sini juga ada pengurus. Seperti Pak Yatin itu juga pengurus. Yang berani bangka itu saya. Ya itu pengurus. Tapi waktu itu, bentar Pak, saya tak ngomong dulu. Kenapa pemilihan ketua yang kita kan paguyuban kok yang milih cuma pengurus? Saya kira itu kalau ada ADART-nya, saya juga nggak tahu itu ada ADART-nya itu apa, saya nggak tahu. Nah itu di ketua kan harus dipilih anggota. Jadi begini, menurut saya, kalau dari Bapak Perkim tadi mengatakan PKL sudah menyetujui sterilisasi itu, berarti ini sepertinya Bapak itu dibohongi. Maaf. Karena mereka yang mengatakan menyetujui ini tidak mewakili kita. Ya, anggota tidak diberitahu. Setelah ketemu bupati dan kita tidak diberitahu. Cuma diberitahu kita tidak boleh jualan di sini. Cuma 3 hari Pak kita diberi jualan. Itu pas waktu tahun baru. Setelah itu tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Kita tidak diberitahu. Memediasi mempertemukan kami dari pihak perwakilan mayoritas pedagang ini untuk ketemu pihak-pihak terkait, bahkan untuk bertemu langsung dengan Ibu Bupati dan memediasi di tempat ini. Tapi kami tunggu selama 7 hari ini, selama 1 minggu ini tidak ada informasi apapun yang masuk ke kami. Makanya kami datang ke sini yaitu untuk mempertanyakan itu, Bapak. Untuk mempertanyakan itu. Yang pertama, yang kedua, mohon maaf Bapak, selama 3 tahun ini kami bahkan ditarik retribusi ataupun pungutan oleh pengurus kami, paguyuban. Itu setiap kali jualan kami ditarik Rp1.000 Bapak. Coba Bapak bayangkan aja, kalikan sendiri. Selama 3 tahun ini, selama 3 tahun lebih, 4 tahun berjalan ini kami setiap kali berjualan, setiap kali berjualan rata-rata ditarik 1.000. Bahkan saya sendiri ditarik 2.000 Bapak. Dengan alasan tempat saya agak panjang. Nah, katanya mereka yang mengaku pengurus itu untuk memberikan ke pihak-pihak yang berwenang. Pihak berwenang itu yang pertama itu dari Pemda, yang kedua Satpol PP, yang ketiga kebersihan dan Perkim. Itu kata mereka. Kalau Bapak merasa menerima, nggih kula mboten kertos. Tapi nggih kata mereka niku. Tapi nggih kalau Bapak Satpol PP kemarin ada yang komplain. Satpol PP orang terus sama sekali orang berblas kok kan di ngonten. Nggih. Nggih ta Pak? Nggih ngapunten. Lah nggih. Lah iku kula mawon nggih. Lho, lah ngomongnya digungkekne pihak terkait lah kok malah selama 3 tahun duitnya ini ngendi? Mayoritas anggota mempertanyakan itu. Mayoritas kita di sini jumlah anggota ada 120 Pak yang tertera dalam KTA. Itu kami yang ada di sini 110. Itu cuma min pengurus. Pengurus itu katanya ada 2 rata-rata suami istri. Kita di sini cuma min pengurus itu aja Pak. Ketua, sekretaris ya cuma min itu aja. Kami di sini mayoritas. Itu ya kalau saya sendiri bahkan ditarik 2.000 per kali jualan Bapak. Sekali jualan. Ya mohon maaf. Cuman menambahkan itu dan mohon maaf sebagai bahan pertimbangan untuk mengkaji ulang. Tolong Bapak, yang pertama dilihat kalau untuk yang digadang-gadangkan sebagai public space, coba lihat setelah dibangun, dibandingkan saja dengan yang sebelum dibangun. Coba Bapak lihat sendiri, setelah dibangun apakah ada publik atau masyarakat yang datang ke alun-alun? Bandingkan dengan sebelum dibangun.
Kalau untuk public space, memang itu tempat untuk publik supaya publik bersantai. Kalau publiknya nggak ada yang mau datang, tujuannya apa ya tercapai? Mohon maaf Bapak kalau saya lancang, mohon maaf sekali lagi. Apa ya tujuannya tercapai? Kalau yang digadang-gadang kan pas waktu perwakilan kami bertemu dengan Bu Yuni, itu kan yang diutamakan sebagai public space. Tapi mohon dikaji ulang dengan pertimbangan, coba aja lah, gampang mawon mangpirsani ten alun-alun setelah dibangun, bahkan ini proses pembangunan ditambah lampu, ditambah netek bengek, nopo nggih menarik, nonton mawon, nopo nggih menarik, nopo enten masyarakat sing berkunjung. Maaf, itu bahkan seperti kuburan setelah dibangun. Bandingkan dengan sebelum dibangun waktu kita masih berjualan, rame mana? Itu bahkan menjadi public space. Bahkan kami siap, kalaupun kami bisa berjualan, Bapak yang terkait merusti kami berjualan, kami siap menjaga dan membantu untuk menjaga fasilitas yang sudah ada yang Bapak bangun. Bukan kami akan menghancurkan, kami bahkan siap menjaga dan mengawal tempat-tempat yang Bapak sudah bangun sebagai public space itu. Apa salahnya sih Pak? Apakah kami merugikan? Apakah kami merugikan kalau kami berdagang di situ? Bahkan kami siap diatur model piye manut, ditariki model piye manut, dikenai biaya apapun, kartisnya apapun manut. Yang penting cuma satu, bisa berjualan Bapak. Gak banyak, cuma itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kayaknya semangat banget itu. Yang jelas begini, Bapak-bapak dan Ibu pedagang alun-alun. Intinya kan panjenengan di sini. Sama penasihat tidak seiring sama teman-teman kami, tidak konfirmasi lah, jelas gitu. Tahu-tahu dikasih surat ini, dia kemarin kan ngasih kesempatan, katanya dibangun 3 bulan cepat-cepatnya, lama-lamanya 4 bulan. Ternyata akhirnya titik terangnya tidak ada, Bos. Dalam dimun itu jangan sebagai saya perwakilan dari koordinator Mas Diru, saya sebagai corano urun rembuk kata-kata itu penerangan dan sebagainya. Penerangan ada, jadi utara selatan ada lampunya semua nanti biar terang. Dianggarkan berapa, Pak? 750. Teman-teman itu kan keinginannya kan bicaranya ora tidak, tapi dari pemerintah daerah sendiri kan menginginkan bahwa alun-alun ini tampil beda, mengingat kondisinya kan juga kurang rumah. Tuntutan pedagang tadi nanti akan didiskusi dengan saudara bupati untuk mencari solusi yang terbaik. Untuk melihat sidak ke alun-alun dan ke Taruna akan dilakukan. Nanti akan dirapatkan di internal komisi untuk